Yang terhormat Menteri Sekretaris Kabinet Dr. Pramono Anung Wibowo yang saat ini sedang rapat terbatas bersama Bapak Presiden Joko Widodo, saya ulangi. Yang terhormat Menteri Sekretaris Kabinet Dr. Pramono Anung Wibowo yang saat ini sedang rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Bogor. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Rina India Stuti MSIE. Yang terhormat Dekan Fikom ke-7 Profesor Dr. Soleh Sumirat yang berkenan hadir di sini di ruang auditorium Fikom Unpad. Yang terhormat Dekan Fikom ke-8 Profesor Dr. Andes Suganda Priyatna MM yang hadir di ruang Zoom meeting. Yang terhormat Dekan Fikom ke-9 Profesor Dedi Mulyana MA PSD yang juga hadir di sini. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris serta anggota Senat Fakultas Ilmu Komunikasi, para guru besar di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, para direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran. Yang terhormat wakil dekan, para kepala departemen, ketua prodi, para manajer, kepala laboratorium, sekretaris prodi, dosen, dan tenaga kependidikan. Yang terhormat ketua IKA Fikom Unpad dan seluruh alumni Fakultas Ilmu Komunikasi dimanapun Anda berada. Yang saya banggakan dan saya cintai para ketua lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa Fikom secara keseluruhan, sendiri berusia 63 tahun. Setelah mengalami berbagai perubahan struktur kelembagaan pada beberapa tahun terakhir, Fakultas Ilmu Komunikasi, khususnya Prodi Sarjana Terapan Manajemen Produksi Media dan PSDKU Pangandaran, tahun ini sesuai rencana sudah menghasilkan lulusan perdana. Hadirin yang terhormat, sampai tahun ini program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, alhamdulillah masih mempunyai peminat yang cukup tinggi dalam berbagai skema seleksi penerimaan mahasiswa, di mana pada tahun 2020 ini tercatat 15.400 lebih calon mahasiswa yang bersaing untuk memperebutkan 678 kursi atau tempat di semua prodi, di semua jenjang. Tentu dengan raw material input yang unggul harus pula dibarengi dengan proses pendidikan dan pelayanan yang prima sehingga menjadi lulusan yang unggul pula. Dengan mengatur jumlah mahasiswa yang diterima serta mendorong lulusan tepat waktu, maka rasio dosen dan mahasiswa insya Allah menjadi lebih baik. Saat ini rasio yang sudah dicapai oleh Fakultas Ilmu Komunikasi alhamdulillah berada pada 1:29. Di sisi lain, diupayakan tentu dengan menambah prosentase mahasiswa program magister dan doktor secara proporsional untuk mendukung Unpad menjadi research university. Alhamdulillah juga jumlah doktor yang harus menjadi pengampu di program magister dan doktor juga sudah bertambah. Atas usaha sungguh-sungguh dari kolega di setiap prodi, rata-rata lulusan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir sudah di atas 50%. Di atas 50%. Hanya di 2020 kondisi pandemi kita turun menjadi 47,6%. Alhamdulillah ini adalah angka yang cukup baik. Sementara rata-rata IPK lulusan terus meningkat. Dalam 2 tahun terakhir, saya sendiri agak kaget per hari kemarin, rata-rata IPK lulusan adalah 3,57. Alhamdulillah cukup baik. Dalam bidang pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat, Fikom Unpad tetap berinovasi, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana pembelajaran sebagian besar dan nyaris seluruhnya menuntut learning delivery method yang tepat. Pembelajaran dan riset dapat menghasilkan luaran
karya produksi komunikasi, dan karya ilmiah yang pada gilirannya harus dipublikasikan. Kinerja dosen di bidang penelitian dan pengabdian dengan berbagai skema juga alhamdulillah meningkat. Output riset dalam bentuk buku, seminar proceeding, book chapter, dan jurnal terakreditasi serta bereputasi internasional meningkat. Berdasarkan data, artikel pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus pada hari ini, saya sebutkan dari 2016 tercatat 14 artikel, tahun 2017 tercatat 23 artikel, tahun 2018 tercatat 64 artikel, dan pada tahun 2019 tercatat 95 artikel. Sebetulnya kalau digabung dengan di skema indeks yang lain, totalnya 158 artikel. Dan untuk tahun 2020 sampai bulan September ini baru dipublikasikan sebanyak 75 artikel. Mudah-mudahan bisa menembus 100 artikel. Tentu hasil riset ini sebagai output harus dilanjutkan menjadi outcome dan benefit atau kemanfaatan bagi manusia dan kemanusiaan. Untuk memperkuat tempatan publikasi dengan jerih payah dan proses bertahap serta upaya yang sungguh-sungguh, alhamdulillah saat ini di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi telah terbit jurnal sebanyak 6 jurnal yang sudah terindeks Sinta. 4 dari 6 sudah terakreditasi Sinta 2, dan salah satunya adalah jurnal ProTV itu 2 hari yang lalu keluar akreditasinya menjadi Sinta 2. Ini adalah kado bagi Dies Vkom yang ke-60. Dan 2 jurnal lainnya terindeks Sinta 3 dan Sinta 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Hafiar, Pak Aat Ruhyat, Pak Andrianto, Pak Rangga Saptia, Ibu Pandan, dan Ibu Ira Mirawati, serta tentu seluruh gengnya di pengelola jurnal. Insya Allah beberapa tahun ke depan ada jurnal Vkom yang bereputasi internasional dengan mempertimbangkan kapasitas, kemampuan, dan kebutuhan, serta inovasi publikasi dalam new media akademik. Ya. New media akademik yang sudah digagas dan diproduksi melalui program Bicara Sains di Media Center. Nah, dalam pengembangan ke depan Media Center ini, hari ini insya Allah nanti akan diluncurkan sebagai laporan juga kepada Ibu Rektor Unpad. Izinkan hari ini kami meluncurkan inovasi terbaru, yaitu adanya portal berita Ketik Unpad, yang dalam beberapa hari ini sudah berproduksi sebetulnya, bahkan acara kita hari ini sudah langsung live report. Jadi acara kita sudah muncul di berbagai portal di bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya. Insya Allah ini akan menjadi teaching media sekaligus meningkatkan performa akademik dan webometrik Universitas Pajajaran. Hadirin yang berbahagia, pada periode September 2019 sampai September 2020, Fakultas mengapresiasi buku-buku yang ditulis oleh dosen Vkom. Nanti mungkin akan disebutkan ya di dalam peluncurannya. Saya sebutkan nama-namanya saja, judulnya terlalu panjang. Pada periode ini yang menghasilkan buku adalah Bapak Profesor Deddy Mulyana, saya sendiri dan Rahmat Hidayat, Ibu Susana Dida, Ibu Siti Karlina, Ibu Tina Silvana, Ibu Jenny Ratna Suminar, Bapak Asep Suryana, Bapak Dian Sinaga, Bapak Pawit M. Yusuf, Bapak Rangga Saptia Muhammad, Ibu Sri Septi Indriani, Ibu Sukaisi, Bapak Uut Wahyudin, Ibu Wina Erwina, Bapak Yunus Winoto, Ibu Neneng Komariah, Ibu Ninis Agustini Damayani, Ibu Rizky Nur Islam Miningsih, Bapak Samson, dan Bapak Dudi Zen, Bapak Atwar Bajari, Bapak FX Ari Agung Prastowo, dan Bapak Priyana. Mohon maaf kalau ada yang tidak
tersebut di sini. Dan pada hari ini pula, insya Allah diterbitkan satu buku Bunga Rampai Tulisan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Komunikasi yang digagas oleh panitia Dies. Bukunya cukup tebal dan buku ini merupakan kumpulan tulisan dari dosen, tendik, alumni, dan keluarga Sivitas. Jadi ada anak dan cucunya yang menulis di buku ini, terutama tentang pandemi. Terima kasih. Dan juga nanti akan disampaikan buku perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi selama 60 tahun. Hadirin yang saya hormati, selain menyelenggarakan berbagai seminar dan konferensi nasional seperti Makom, Prosen, seminar komunikasi, organisasi, dan lain-lain, Fikom juga melanjutkan tradisi aktivitas akademik dan kerjasama internasional yang telah dirintis oleh para pendahulu sebelumnya. Selama setahun ke belakang dan dalam waktu ke depan, diselenggarakan berbagai kegiatan internasional akademik, diantaranya International Conference Pajajaran Communication Conference Series atau PCCS sebagai wahana kolaborasi dan performa riset. Kemudian ASEAN Network Public Opinion Research atau ANPOR Conference. Kemudian bersama-sama partner akademik Asia Pasifik mendirikan dan insya Allah akan melaksanakan tergantung pandemik ini mudah-mudahan bisa cepat berlalu dengan ASEAN Pacific Communication Alliance atau APCA yang dideklarasikan di Beijing, Cina. Kemudian juga mengoptimalisasikan kerjasama yang telah ditandatangani di antaranya dengan Erfurt University, Ludwig Maximilian University Jerman, Chiang Mai University, dan Rajabat University dari Thailand, kemudian University Sains Malaysia, University Paris Sorbonne Panthéon Prancis, dan Missouri University dari Amerika. Alhamdulillah saat ini sudah dibicarakan dan tinggal dapat dilaksanakan teknisnya, terutama bagaimana pertukaran mahasiswa dan pengajar yang menyesuaikan dengan pandemi COVID-19. Saat ini Fikom Unpad mempunyai 3 dosen tamu yang sekaligus menjadi promotor mahasiswa S3, yaitu Profesor Sun Kyum Cho dari Chungnam University, Profesor Nick Hasan dari University Sains Malaysia, dan Profesor Alois Moosmuller dari LMU Jerman. Direncanakan tahun ini juga insya Allah akan hadir secara daring Profesor John Terry dari Missouri University dan Profesor Ariel Emmett Fulbright dari North Carolina, Amerika Serikat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, forum aktivitas kerjasama lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri terus dilanjutkan. Selain dengan lembaga internasional seperti ANPOR dan APCA tadi, juga dengan lembaga nasional, diantaranya adalah dengan PRSSNI, Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah, khususnya Jawa Barat, Dewan Pers, Sespim Polri, Perpusnas, Dispusipda, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, PWI Jawa Barat, ISKI Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat dan ISKI Jabar, Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, serta dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengampu pendidikan ilmu komunikasi dalam bentuk konsorsium yang tentu sangat potensial dalam pelaksanaan kampus merdeka serta berbagai media massa di tanah air. Hadirin yang saya hormati, proses pembelajaran yang dilaksanakan sedang dan akan terus ditingkatkan relevansinya dengan kegiatan kemahasiswaan, di mana kegiatan kemahasiswaan yang hakikatnya dari, oleh, dan untuk mahasiswa akan diperkuat dengan sentuhan akademik. Kegiatan kemahasiswaan bukan lagi pelengkap atau ekstrakurikuler, tetapi harus terintegrasi. Pada akhir tahun 2019 dan selama tahun 2020 ini, para mahasiswa Fikom masih terus menorehkan berbagai prestasi dan tercatat sebanyak 44 medali nasional dan internasional maupun penghargaan lainnya di berbagai bidang, baik akademik, olahraga maupun ajang profesi yang
Hadirin yang kami hormati, dalam rangkaian Dies ke-60 Fakultas Ilmu Komunikasi, diselenggarakan berbagai kegiatan dengan tema harmoni mewujudkan keunggulan. Maka tetap menjadi kewajiban moral akademis bagi Fikom sebagai fakultas yang menyandang komunikasi sebagai kajian utamanya terus berinisiatif to make communication better dalam konteks keberlanjutan, harmoni sosial dan kemanusiaan terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain orasi ilmiah dari Dr. Insinyur Pramono Anung MM, Menteri Sekretaris Kabinet RI yang juga alumni program Dr. Fikom Unpad, Dies Natalis kali ini juga menyelenggarakan kegiatan lainnya, yaitu webinar series Komuni Aksi sebanyak 7 seri ya ternyata, Bakti Sosial, Komuni Peduli, Temu Alumni Virtual dengan judul Nyaba Titi Mangsa yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 nanti, kemudian Komuni Doa dengan penceramah Ustadz Dr. Aam Amiruddin yang juga alumni S2 dan S3 di Fakultas Ilmu Komunikasi. Selain kami bersyukur atas kenikmatan dan keunggulan yang telah kami peroleh, yang tentu pondasinya sudah dibangun para pendahulu buat academic engagement through international online learning, talent recruitment with high quality and academic reputation, serta analyzing and updating data of faculties and units yang tentu telah dikumandangkan oleh Rektor Universitas Padjadjaran sebagai langkah strategis untuk akselerasi mencapai keunggulan reputasi dan rekognisi internasional menuju 500 perguruan tinggi terbaik dunia pada tahun 2024. Tentu kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi mengucapkan selamat atas pencapaian Unpad pada Diesnya yang ke-63 kemarin, mendapat juga kado istimewa dengan masuknya Unpad dalam daftar The Time Higher Education World University Rankings dengan urutan ke-7 dari 9 perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat rekognisi internasional tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan masih terus dijalankan oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan termasuk Dharma Wanita Fikom Unpad sebagai kegiatan yang tidak kalah pentingnya. Mengatur berbagai kegiatan tersebut pada masa pandemi memerlukan seni tersendiri dan tentu tidak mudah. Mudah-mudahan kita selalu dapat melaksanakannya. Dan saya tidak akan meninggalkan amanat setiap tahun saya sampaikan pidato di sini adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Atang Samsudin, guru dan senior kami, yaitu nasihat 4R dan 3SA, yaitu runtut, raut, repeh rapih, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Spirit ini sangat luar biasa untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan insya Allah batin. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Dies Natalis ke-60 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang dikomandani oleh Dr. Hadi Suprapto Arifin. Silakan Pak Hadi berdiri. Pak Hadi juga adalah Ketua Senat Fakultas Ilmu Komunikasi, tentu beserta seluruh tim dan semua pihak yang telah membantu berbagai aktivitas Dies Fikom Unpad pada tahun ini. Terima kasih juga kami telah menyumbangkan karyanya kepada Fakultas Kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Untuk tahun ini Bapak Dr. Rosnanda Romli dan sahabat kami tenaga pendidikan Saudara Luki telah mendahului kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan pantun, mudah-mudahan berkenan. Lebah terbang di tempat kembang, melawan duri pun ia berani. Mari kembangkan hidup seimbang, dengan komunikasi jalin hidup harmoni. Dirgahayu ke-60 Fikom Unpad, harmoni menggapai keunggulan. Semoga Fikom bersama Unpad dalam tatanan baru bermanfaat dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.